Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Shalom, salam dari Bogor Baru dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Seringkali ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita membaca atau kita mengikuti renungan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 tentang Yesus terangkat ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 2 tahun yang lalu pada 17 Mei 2023 saya sempat sharing tentang topik ini, renungan yang diambil dari perikop ini yang saya posting di YouTube saya ini, dan itu menjadi salah satu renungan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, pada saat itu 2 tahun yang lalu 17 Mei 2023 saya menjelaskan bahwa perikop tersebut, ya, Kisah 1 pasal 6 sampai 11 ini bisa kita lihat dari atau kita bisa pelajari 3 hal penting. Yang pertama yaitu kekeliruan yang dibuat oleh murid-murid ketika mereka menanyakan tentang waktu dan zaman dari Tuhan. Ya, jadi mereka menanyakan apakah pada zaman sekarang ini Yesus bisa memulihkan Israel. Jadi karena pertanyaan itu, maka disitulah kekeliruan mereka. Kenapa mereka ingin mengetahui zaman yang tidak harusnya mereka ketahui, karena itu merupakan rahasia Tuhan. Kekeliruan itu kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua yaitu bahwa mereka menilai bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada orang Israel. Jadi apa yang disebut dengan keselamatan yang Yesus berikan, Yesus tawarkan, itu hanya terbatas secara fisik bagi orang-orang Israel saja. Itu juga adalah kekeliruan kedua. Dan kekeliruan ketiga yaitu mereka melihat ke atas, ya, mereka melihat ke langit, dan seolah-olah tidak berpikir bahwa mereka harus kembali ke dalam kehidupan mereka, dan terpana dengan melihat ke langit dan lupa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab di dunia ini. Jadi itu adalah 3 hal yang kita pelajari dari perikop ini, seperti yang saya jelaskan di dalam renungan 2 tahun yang lalu, 17 Mei 2023, di dalam salah satu sharing yang saya lakukan di YouTube ini, di kanal YouTube ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, ya, di hari kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2025 ini, saya ingin kita kembali melihat dari Kisah pasal 1, ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin kita membacanya sekali lagi dan kita bisa melihat, ya, apa artinya dari perikop ini, ya. Apa arti lain dari perikop ini selain tadi yang saya sebutkan 3 kekeliruan yang dilakukan oleh murid-murid tadi, ya. Mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari perikop ini, ya. Saya akan membaca kepada kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 yang demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah perikop yang menjadi dasar bagi renungan kita, dan saya ingin menyoroti aspek yang ditanyakan oleh murid-murid pada saat itu. Mereka menanyakan tentang restorasi, ya. Disebutkan di sini bahwa mereka menanyakan kepada Yesus, yaitu apakah engkau, ya Tuhan Yesus,
mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada saat ini. Nah, saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan memulihkan ini adalah restorasi. Dan pada saat itu memang Israel berada di dalam kekuasaan tentara Romawi, ya. Jadi atau kerajaan Romawi. Jadi memang ada kebutuhan yang besar bagi orang-orang Israel pada saat itu yang berada di Yerusalem dan yang ada di Yehuda untuk secara politik mereka mengalami restorasi. Secara pemerintahan mereka mengalami restorasi. Jadi dengan adanya kejadian Yesus dibangkitkan, Yesus disalibkan, kemudian bangkit dari antara orang mati, satu kemenangan yang luar biasa. Tiba-tiba saja murid-murid ini berpikir kembali tentang apa yang disebut dengan restorasi secara politik. Mereka sudah tahu bahwa Yesus datang ini bukan menjadi raja, menjadi raja secara politik, bukan itu. Tapi raja secara spiritual, yaitu raja yang menyelamatkan isi dunia ini. Ya, Israel dan seluruh isi dunia ini. Tetapi kemudian ketika terjadi kebangkitan Tuhan Yesus, mereka kembali kepada apa yang mereka berpikir semula, bahwa inilah kesempatan untuk Yesus melakukan apa yang disebutkan dengan restorasi secara politik. Sehingga mereka bertanya, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan murid-murid, 11 murid yang mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari pertanyaan ini kita melihat pentingnya apa yang disebut dengan restorasi atau pemulihan, tetapi kemudian Yesus mengambil pertanyaan itu dan menjawabnya dengan apa yang Yesus maksudkan dengan restorasi atau pemulihan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang pertama kita bisa pelajari di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika mereka bertanya itu, Yesus mengatakan bahwa engkau tidak perlu tahu masa dan waktu dari Bapa itu, tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengubah pertanyaan mereka itu. Tadinya mereka berpikir secara restorasi politik, tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi Yesus mengubah apa yang mereka berpikir tentang restorasi politik menjadi restorasi secara rohani. Karena Roh Kudus akan turun bagi mereka, dan itu dimaksudkan dengan Roh Kudus turun itu terjadi apa yang disebut dengan restorasi secara spiritual. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kejadian ini Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi itu Anda bisa baca dari Lukas pasal 24 ayat 49 ya. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid dan kemudian Yesus mengatakan bahwa mereka harus tetap berada di Yerusalem karena mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan ya, kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, pada perikop kita ini Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa. Jadi kembali Yesus menekankan hal itu, bahwa yang dibutuhkan oleh murid-murid itu, yang diperlukan murid-murid dalam rangka melakukan restorasi itu adalah kuasa. Dan kuasa yang dimaksudkan di sini adalah kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa kata diperlengkapi dengan kekuasaan ini artinya dikenakan dengan kekuasaan. Jadi kamu akan dikenakan dengan kekuasaan. Kamu akan mengenakan, ya, seperti seseorang mengenakan pakaian, kamu akan dikenakan dengan kekuasaan. Kamu akan dilingkupi dengan kekuasaan, dan ketika kamu memiliki kekuasaan itu, maka itu akan terjadi restorasi. Saudara-saudara sekalian, di dalam Kisah pasal 1 ayat 5, jadi di dalam perikop sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mengatakan begini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di samping kata kekuasaan yang dipakai dengan diperlengkapi tadi ya, diperlengkapi dengan kekuasaan atau mengenakan kekuasaan, dikenakan dengan kekuasaan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 ini dikatakan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau sebelumnya kamu dibaptis dengan air,
maka kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seperti tadi saya katakan bahwa murid-murid itu berpikir tentang political restoration. Tetapi dengan penjelasan Yesus ini ya, bahwa kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan kamu akan mengenakan itu dan kamu akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus itu. Ini berarti Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa tanggung jawab mereka bukan restorasi politik, tetapi restorasi secara rohani. Dan restorasi secara rohani itu yaitu ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus. Jadi spiritual restorasi ya, spiritual restoration itu hanya terjadi karena ada roh, ada spirit yang datang dari atas yang melingkupi mereka dan dikatakan di sini mereka dibaptis atau dikenakan, diperlengkapi dengan spirit atau Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itulah yang melakukan restorasi secara rohani. Yesus sampaikan ini bahwa power atau kekuasaan itu adalah dalam rangka melakukan restorasi rohani. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Saat ini mungkin Anda berpikir di dalam kehidupan Anda bahwa apa yang Anda lakukan terutama ketika Anda berada di tengah-tengah persekutuan dan gereja dan pekerjaan-pekerjaan Kristen, kekristenan, Anda berpikir bahwa itu adalah adalah pekerjaan fisik semata-mata, pekerjaan organisasi semata-mata, suatu pekerjaan yang secara rutin Anda lakukan, satu pelayanan yang secara rutin Anda lakukan. Memang itu adalah sesuatu yang memang kita dilakukan, tanggung jawab kita secara rutin. Tapi ingatlah bahwa yang terjadi yang Anda lakukan ini tidak akan berarti apabila itu tidak dikuasai dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi berhentilah berpikir dan bertindak, berpikir dan bertindak bahwa apa yang Anda lakukan, baik itu pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kegiatan dalam persekutuan dan gereja, maupun kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan yang menurut pengertian kita itu adalah hal-hal yang sekuler di dalam kehidupan kita, bahwa itu semata-mata karena kemampuan kita, karena secara fisik itu adalah kontribusi kita, kekuatan kita yang melakukan hal itu. Hari ini ingin saya sampaikan bahwa restorasi atau pemulihan atau hal-hal yang besar yang terjadi dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupanmu itu hanya terjadi karena ada kuasa Roh Kudus yang bersama-sama dengan Anda. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penginjilan, evangelisme, pertumbuhan gereja, bahkan konversi dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya, itu bukan karena kita punya program yang bagus, itu bukan karena kita punya organisasi yang bagus, tetapi itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Restorasi, pemulihan gereja, perkembangan persekutuan, bahkan kehidupan kekristenan dalam keluarga kita, semuanya itu bisa berjalan dengan baik itu bukan karena secara mekanisme itu terjadi, karena kita menata secara organisasi, karena kita terlibat secara fisik. Semuanya itu memang penting, tapi itu bukan yang utama. Tuhan Yesus sampaikan bahwa kamu harus dibaptis dengan Roh Kudus, kamu harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya semuanya itu bisa kamu kerjakan dan kamu lakukan. Saudara-saudara sekalian, itu pelajaran pertama. Pelajaran pertama dari perikop ini ingin mengemukakan bahwa spiritual restoration atau pemulihan secara spiritual atau kebangkitan secara spiritual atau kembali revitalisasi secara spiritual itu hanya terjadi apabila Anda mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, dalam seluruh aspek eksistensi kehidupanmu. Nah, saudara, yang kedua dikatakan di sini bahwa restorasi itu terjadi apabila kamu menjadi saksi, ya. Kamu menjadi saksi. Dalam ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa pada saatnya kamu akan menerima Roh Kudus, dan karena itu kamu akan menjadi saksi. Jadi restorasi yang diminta oleh atau pemulihan secara rohani yang diminta oleh murid-murid itu
terjadi karena kuasa Roh Kudus, tetapi yang kedua bahwa kamu harus mempunyai tanggung jawab, yaitu dalam kehidupanmu kamu harus menjadi saksi Kristus. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Kemudian saudaraku, dikatakan bahwa kamu harus menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-murid, ketika kamu menjadi saksi itu, kamu bukan hanya jadi saksi di Yerusalem, yang tentu saja itu adalah pusat dari orang Israel, bukan hanya untuk orang Israel yang berada di Yerusalem dan Yudea, ya, di provinsi Yudea, bukan hanya sampai di Samaria, jadi orang-orang yang mempunyai pertalian dengan Israel, ya, tetapi sampai ke seluruh dunia, seluruh ujung bumi, sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia, seluruh pelosok dunia, dan itu berarti menyangkut seluruh umat manusia, semua kaum, suku, dan bangsa yang ada di dunia ini. Jadi di sana restorasi harus dilakukan. Restorasi atau pemulihan secara rohani itu harus dilakukan dengan keturunan, dengan Yesus naik ke sorga, dengan datangnya Roh Kudus, dan karena itu kamu harus menjadi saksi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, murid-murid berpikir dan mereka menginginkan tentang hanya restorasi Israel. Tadinya mereka berpikir bahwa restorasi itu hanya terjadi di dalam restorasi Israel saja, orang-orang Israel. Makanya mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, mereka memohon, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu penekanan murid-murid. Maukah engkau melakukan itu bagi Israel? Tetapi kemudian Yesus mengatakan, kamu harus menjadi saksiku, bukan hanya di Israel, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, Samaria, tapi sampai ke seluruh muka bumi ini, sampai ke ujung-ujung bumi dan menyangkut seluruh umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah mandat penginjilan, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah sampaikan sebelumnya di dalam Matius, kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, mandat penginjilan yang Yesus sampaikan dalam Injil Matius itu kembali Yesus menyampaikan itu setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit dan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengatakan bahwa kamu harus menjadi saksi di seluruh dunia ini, di seluruh pelosok dunia ini, dan kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita ngomong tentang saksi itu artinya apa? Artinya mereka yang mengalami itu. Mereka yang sudah mengalami sesuatu, mereka yang melihat sesuatu, mereka yang mendengar sesuatu. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu adalah saksiku, artinya kamu telah mengalami kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu. Kamu telah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kamu telah mendengar firman Tuhan, ya, suara hati Yesus sendiri yang disampaikan kepada mereka, kepada murid-murid. Maka karena itu kamu telah menjadi saksi. Ini sesuai dengan, kalau di kehidupan kita di Indonesia ini, sebetulnya ini sesuai dengan KUHP pasal 1, ya. KUHP pasal 1 angka 26 itu mengatakan definisi saksi itu adalah seseorang yang mengalami, seseorang yang melihat, dan seseorang yang mendengar. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu adalah saksiku, itu artinya kamu yang telah mengalami keselamatan itu. Kamu yang telah mengalami kuasa Roh Kudus. Kamu yang telah melihat pekerjaan Tuhan. Dan kamu yang telah mendengar, mengetahui firman Tuhan. Maka kamu menjadi saksi itu. Saudara-saudara, Anda sudah mengalami hal itu, ya. Anda sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Anda telah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tanggung jawab Anda untuk melakukan apa yang disebut dengan restorasi secara spiritual di muka bumi ini. Di tempat Anda masing-masing, di gereja Anda masing-masing, yaitu Anda harus menjadi saksi. Anda harus menyaksikan Tuhan Yesus, ya, keselamatan oleh Yesus itu dimanapun Anda berada, di tempat Anda masing-masing. Di gereja Anda tentu saja, di tempat Anda bersekutu, di tempat Anda berjemaat,
di kantor Anda, di perusahaan Anda, di usaha Anda, di bisnis Anda. Ketika Anda mempunyai kesempatan untuk mencari, mengembangkan karir, kehidupan ini, pekerjaan ini, maka di sana Anda harus menjadi saksi. Di tengah-tengah keluarga Anda, di lingkungan Anda yang lebih besar, di kampung Anda, mungkin di kota Anda, di desa Anda, ya, dan bahkan di negara ini, di negara Indonesia yang tercinta ini, kita semua karena telah menjadi saksi Tuhan, telah mengalami, telah melihat, telah mendengar, maka kita menjadi saksi Tuhan. Anda menjadi saksi Tuhan. Bahkan di media-media sosial, di berbagai kesempatan platform di mana Anda punya eksistensi untuk menyatakan keberadaan Anda, kehidupan Anda, maka di sana Anda menjadi saksi bagi Tuhan. Saudara sekalian, pemulihan atau restorasi secara spiritual atau revival secara spiritual atau kebangkitan secara spiritual itu hanya bisa terjadi. Yang pertama tadi disebutkan, ketika Anda menerima kuasa Tuhan Yesus Kristus dan kemudian menerima kuasa Roh Kudus. Yang kedua, ketika Anda menjadi saksi karena Anda telah menyaksikan, Anda telah mengalami, Anda telah melihat, Anda telah mendengar, maka Anda menjadi saksi bagi Tuhan. Sehingga yang disebut dengan restorasi spiritual itu terjadi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, restorasi spiritual, kebangkitan secara spiritual, kebangkitan gereja, kebangkitan persekutuan, apa yang disebut dengan revival, ya, itu terjadi pembaharuan yang hebat di dalam kehidupan manusia ini, umat manusia ini bisa terjadi bila kamu membawa kemuliaan Yesus dalam realitas kehidupan. Jadi kamu membawa glory of Jesus, ya. Jadi yang disebut dengan mengglorifikasikan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupanmu dan kemudian itu dilihat oleh orang lain. Jadi membawa itu dalam realitas kehidupan kita. Saudara, glorifikasi, pemujaan terhadap Tuhan Yesus dan memuliakan Yesus di dalam realitas kehidupan itu ditekankan Yesus di dalam atau ditingkatkan firman Tuhan dari perikop kita ini. Murid-murid, saudara bisa lihat, kita bisa lihat di dalam ayat ke-9, ayat ke-10 ya, ketika Yesus telah terangkat ke sorga, ketika mereka sedang menatap ke langit. Jadi Yesus telah terangkat ke sorga dan mereka menatap ke langit. Waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat-malaikat dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Ya, ini 11 murid ini semuanya orang Galilea. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu teguran kepada murid-murid bahwa mereka harus pulang dari bukit itu, dari Zaitun, dan kembali ke Yerusalem. Mereka harus ingat bahwa Yesus akan datang lagi. Malaikat-malaikat itu mengatakan, ingat janji Tuhan Yesus bahwa dia akan datang lagi, tapi dia akan datang lagi dengan cara yang sama, ya. Itu dikatakan dalam ayat 11. Jangan hanya melihat ke langit. Ayat 10 mengatakan, jangan hanya kamu melihat ke langit, tapi kamu harus kembali ke Yerusalem. Saudara sekalian, di perikop berikutnya di dalam pasal 1 ayat 12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka kembali ke Yerusalem, karena itu janji Tuhan Yesus bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Dalam pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi mereka harus berada di Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sampai mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi memang murid-murid saat itu mereka diingatkan bahwa mereka harus membawa kemenangan,
dalam kehidupan kemenangan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kemuliaan Tuhan Yesus dalam realitas kehidupan mereka. Karena itu mereka tidak boleh tinggal di Zaitun, tapi mereka harus kembali ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara sekalian, yang disebut dengan spiritual restoration atau restorasi spiritual itu terjadi karena peranan Anda sebagai saksi. Karena kuasa Roh Kudus yang dikenai kepada Anda, karena Anda berperan sebagai saksi, tetapi Anda harus melakukan itu dalam realitas kehidupan Anda. Ya, kehidupan Anda bukan hanya terbatas di dalam gereja, persekutuan, berjemaat, tapi kehidupan Anda sehari-hari. Dan itu yang disebutkan dengan Anda, mereka murid-murid harus kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita terpana pada satu peristiwa dan kita lupa akan alur cerita. Ya, jadi kalau umpamanya ada satu cerita yang panjang gitu, kemudian biasanya kita hanya terpana, terpaku ya pada satu peristiwa saja, dan kita lupa bahwa peristiwa ini berada dalam satu rangkaian cerita yang panjang. Seringkali kita hanya terpana pada event tertentu, kejadian-kejadian tertentu, dan kita lupa akan konteks ya. Padahal apa yang terjadi dengan event atau kejadian itu adalah bagian dari konteks secara keseluruhan. Seringkali kita hanya berpikir tentang satu hari dan kita lupa bahwa ada kekekalan. Ya, jadi ini yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, murid-murid ini mereka hanya terpana pada langit dan Bukit Zaitun. Mereka lupa bahwa mereka ini harus berada di Yerusalem. Ini sering terjadi dengan kita. Mereka lupa akan konteks besar. Mereka melihat kejadian Tuhan Yesus naik ke surga ini sebagai satu peristiwa penting. Mereka lupa bahwa ada kejadian, ada event, ada cerita yang lebih besar, ada konteks yang lebih besar. Yaitu bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus bagi Yerusalem, bagi Yudea, bagi Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Kalau tadi bahwa restorasi spiritual, kebangkitan gereja, kebangkitan jemaat, kebangkitan secara rohani bagi setiap orang, itu terjadi karena kuasa Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, karena Anda berperan sebagai saksi Kristus. Karena Anda telah mengalami, Anda telah melihat, Anda telah menyaksikan sendiri kuasa Kristus dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, yaitu bahwa Anda harus membawa kemuliaan Kristus itu di dalam, atau glorifikasi pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di dalam realitas kehidupan Anda. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak boleh hanya memandang ke langit saja. Anda tidak boleh hanya berada dalam persekutuan saja. Ya, kita bersyukur bahwa di dalam ibadah kita ya, kita itu memang ibadah secara kelompok di dalam satu persekutuan, tapi lebih banyak ibadah kontekstual kita di tengah-tengah kehidupan. Kita ke gereja setiap hari Minggu, ya beribadah pada waktu-waktu tertentu, tetapi kemudian kita keluar dan berada di tengah-tengah masyarakat. Itu artinya kita tidak berada di Zaitun, tapi kita harus berada di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pandanglah kebutuhan itu, pandanglah dan pulanglah ke tengah-tengah bumi, baliklah ke tengah-tengah realitas kehidupanmu. Ya, tidak saja di dalam gereja, tapi keluar dari dalam gereja untuk masuk dalam pergaulan dan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Masuk ke dalam realitas kehidupan, karena dengan Anda berada di tengah-tengah realitas kehidupan, maka di sana Anda menjadi saksi Tuhan yang efektif. Yesus mengatakan tidak hanya menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, tapi sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai di Samaria, pergi melampaui itu, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu berarti bahwa dalam rangka yang disebut dengan restorasi spiritual, kebangkitan spiritual, revival secara rohani itu, semuanya itu bisa terjadi apabila kita kembali sebagai seorang orang percaya, seorang manusia yang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Kita berada di tengah-tengah dunia ini. Anda akan melakukan yang disebut dengan restorasi secara spiritual apabila Anda masuk ke dalam kehidupanmu dan menjadi saksi, bergaul dengan semua orang di tengah-tengah kehidupan, tidak memisah-misahkan kehidupan ini antara yang disebut dengan
sekular ya, dan kemudian sesuatu yang rohani yang berada di tengah-tengah persekutuan dan gereja. Tapi keluarlah dari semua itu, dari persekutuan gereja pada jam-jam dan waktu-waktu dan hari-hari tertentu untuk masuk ke dunia ini dalam rangka ibadah kontekstual, dalam rangka mengglorifikasi pekerjaan Tuhan di dalam realitas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message, sebagai kesimpulan bagi kita, kita rayakan lagi hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ya, dia akan, tapi kemudian malaikat mengingatkan murid-murid kita bisa rayakan itu, tapi ingat dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, dan dia akan datang kembali sesuai dengan pengakuan iman percaya kita bahwa dia akan datang untuk menghakimi setiap orang, termasuk Anda, setiap orang, baik yang hidup dan yang mati, dia akan menghakimi. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah dan percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena dia akan datang kembali. Kita melihat, kita menyaksikan, dan kita memperingati Yesus yang naik ke sorga, tapi ingat bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi semua umat manusia, dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, telah mengalami kehidupan yang kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, lakukanlah kehidupanmu sebagai satu dalam realitas kehidupanmu, dalam menjadi saksi bagi Tuhan, percaya kepada kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus, percaya kepada panggilanmu untuk masuk di dalam kehidupanmu sebagai saksi-saksi Tuhan. Dengan cara itu, hanya dengan cara itu, kamu bisa melakukan apa yang disebut dengan restorasi spiritual. Karena restorasi secara spiritual, kebangkitan secara spiritual, kebangkitan gereja bukan secara organisasi, tapi kebangkitan rohani, ya, kerohanian, kebangkitan spiritualitas kekristenan ini hanya bisa terjadi karena satu hal, apabila Anda menerima Roh Kudus. Dan Yesus berjanji memberikan Roh Kudus itu, dan sudah diberikan kepada kita semua, kepada Anda. Dan dengan demikian kita mempunyai tanggung jawab sebagai saksi Tuhan, dan itu terjadi dalam realitas kehidupan Anda masing-masing. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan Tuhan berkati Anda semua. Amin.